Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, kita boleh bersama-sama satu dengan yang lain, boleh sama-sama kita boleh menikmati program di mana renungan mahasiswa pada kesempatan pagi hari ini. Saya sangat-sangat mengucap syukur di mana pada saat ini saya boleh dipercayakan untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, mari kita sama-sama awali dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur, terima kasih Bapa di surga yang mulia. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu yang dimana kami boleh menikmati pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, berkat anugerah-Mu boleh kami nikmati pada saat ini. Dan sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau Tuhan pimpin, urapi setiap kami sehingga kami boleh benar-benar mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapak. Kami serahkan waktu ini Bapak ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Immanuel.
Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan perenungan kita pada kesempatan kali ini, yang dimana saya boleh ambil judul yaitu karya Allah di tengah penderitaan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Yohanes yang ke-9 ayat 1 hingga yang ke-7. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengadu ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Dimana pada saat ini kita bersama-sama belajar daripada orang yang buta sejak lahirnya. Pasti kita sering mendengar melalui sekolah minggu ataupun persekutuan kita, baik di gereja maupun dimanapun kita berada. Kita sering mendengarkan hal orang buta yang sejak lahirnya. Tapi pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak dimana untuk kita semua, kita belajar di mana karya Allah di tengah penderitaan. Ya, pada saat itu kita bisa melihat Yesus sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan di situ Yesus melewati orang buta. Di mana pada saat itu Yesus melihat ada orang buta itu sejak lahirnya. Dan pada saat itu di mana murid-muridnya bertanya kepada Yesus, ya, bertanya kepada Yesus bahwa Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Berbicara tentang buta, ya itu suatu penyakit yang dimana kalau kita bisa ketahui yaitu tidak bisa melihat. Mungkin kita bisa sedikit merasakan ketika seseorang mengalami kebutaan tidak bisa melihat, apalagi sejak lahir. Dia tidak bisa melihat suatu apapun. Yang hanya dia rasakan yaitu gelap, sepi. Ya, dengan keterbatasan itu pasti orang itu ya benar-benar tidak bisa menikmati. Ya, di sini ada salah satu tokoh yang dimana berbicara dengan keterbatasan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengar tokoh ini. Ini cukup familiar, cukup terkenal. Yang dimana kalau ada seorang tokoh yang bernama Nick Vujicic. Ya, dimana Nick Vujicic ini, saya panggil Nick saja ya lebih singkatnya. Nick adalah seorang dari Australia. Ya, dia seorang dari Australia. Dia lahir tanpa memiliki tangan dan kaki. Kalau kita sudah membayangkan di sini, pasti orang ini benar-benar sangat terbatas dalam dia melakukan aktivitas. Karena orang ini tidak memiliki tangan dan kaki. Ya, Nick tumbuh dari keluarga yang sederhana, di mana ayahnya bekerja di kantor dan juga melayani dalam bidang penginjilan, serta ibunya memiliki suatu pekerjaan yaitu menjadi bidan. Mungkin sebagian orang besar, ya, sebagian orang berpandangan bahwa Nick tidak memiliki masa depan, ya, masa depan yang indah. Pastinya dalam setiap kehidupan kita, ketika kita proses bertumbuh ataupun bisa dikatakan menjalani kehidupan, pasti kita mengingini masa depan kita yang indah, yang terbaik. Tetapi ketika seseorang mendengar atau melihat kondisi Nick ini, pasti berpandangan bahwa
masa depan Nick itu sendiri tidak memiliki masa depan karena dengan keterbatasannya. Ya, tapi di sini kita bisa melihat ya, di mana kunci daripada Nick sendiri ketika diperhadapkan dengan keterbatasan, di balik penderitaan yang dialami oleh Nick itu sendiri, ya, dia bisa menyikapi dengan baik. Ya, dimana kalau kita bisa ketahui, nanti teman-teman bisa melihat di Google ataupun dimanapun, bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupannya. Kita yakini, kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar, rencana yang indah ya, bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, ketika kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan seluruh kehidupan kita. Sehingga kalau kita boleh saya lanjut lagi, Nick menjadi motivator yang cukup terkenal. Ya, dengan keterbatasan, Nick bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, Nick bisa dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi motivator. Perjuangan dan kemampuannya menerima keberadaan dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang berharga telah menginspirasi banyak orang. Di sini yang menjadi kunci yaitu Nick bisa menikmati, bisa meresponi, dan meyakini yang menjadi utama. Meyakini bahwa dalam kehidupannya Tuhan berencana dalam kehidupan Nick itu sendiri. Dimana kalau kita bisa melihat dimana orang buta tersebut, ya, orang buta tersebut yang dimana pada Yohanes sendiri, Yohanes 9, bahwa dia buta sejak lahir. Ya, pasti dia benar-benar mengalami suatu keterbatasan. Tetapi ketika tadi murid-muridnya berkata demikian, yang bahwa siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Tapi respon Yesus adalah bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, maka dari itu di sini kita bisa melihat bahwa di mana Tuhan memiliki suatu rencana yang baik dalam kehidupan. Tadi yang kalau kita bisa dikatakan, yang tadi saya boleh bicarakan, Nick, orang buta, dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Apapun yang sedang dialami, apapun yang sedang dihadapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memiliki rencana yang baik untuk Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak orang berpendapat bahwa penderitaan termasuk penyakit yang disebabkan dosa. Ya. Orang-orang Yahudi pun berpendapat demikian. Tetapi di mana bacaan kedua yang tadi saya katakan bahwa Yesus meresponi bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Yesus secara tegas mau mengatakan bukan dosa yang mengakibatkan orang itu sakit, orang itu buta. Ya, ada hal positif yang juga dapat dinyatakan melalui pengalaman orang sakit. Melalui sakit Tuhan mau menyatakan pekerjaannya, kemuliaan dan kemahakuasaannya. Dimana kalau kita bisa melihat juga di ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Itu bahwa membuktikan bahwa kemahakuasaan, kemuliaan Tuhan yang menjadi senter dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di mana melalui peristiwa penyembuhan orang buta, ya, yang dimana Yesus lakukan, banyak pihak yang berpendapat kesempatan melihat karya Allah dan meresponnya. Ya, di mana si buta yang baru saja dapat melihat memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah nabi, yang dimana kalau nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat pada ayat yang ke-11 dan 17 yang mengatakan demikian. Ya, dengan ketika dia meyakini, ya, dia meyakini bahwa Tuhan memiliki kuasa, ya, Tuhan memiliki kuasa, Tuhan punya otoritas dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ada pemulihan, kesembuhan boleh dinikmati bagi setiap kita orang percaya. Tinggal bagaimana kita menikmati, ya, menikmati kehidupan kita, apapun keterbatasan kita. Saya yakin Tuhan punya rencana yang baik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan bukan hanya melalui hal-hal yang menyenangkan. Memang kita sebagai manusia lebih suka hal-hal yang instan, yang menyenangkan, hal yang benar-benar membuat kita senang ataupun tidak membuat kita susah. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa pekerjaan Allah tidak hanya dinyatakan melalui hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga melalui penderitaan, kesengsaraan, sakit, kekecewaan maupun kehilangan.
Ini menjadi merupakan suatu kesempatan di mana kita bisa dapat mengalami pekerjaan Tuhan tidak dalam hal menyenangkan yang Tuhan boleh kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Di mana kalau kita mengingat kembali karya Allah melalui kehidupan kita, untuk kehidupan kita, ketika Yesus memberikan dirinya untuk menebus dosa setiap kita. Itu jalan yang Tuhan ambil, itu jalan yang dimana merupakan jalan yang sungguh-sungguh di luar daripada dugaan kita. Dimana Yesus memberi dirinya disalib, itu merupakan suatu jalan yang dimana Tuhan Yesus ambil sendiri, ya. Dimana Yesus mengambil suatu penderitaan itu sendiri, ya. Dimana di situ merupakan bahwa dalam penderitaan Tuhan bekerja, ya. Tuhan berkarya. Maka itu tinggal bagaimana kita boleh menikmati, ya, kita boleh menikmati, kita boleh meresponi dengan baik. Melalui penderitaan kita boleh merasakan setiap pekerjaan daripada Allah itu sendiri. Maka itu dalam setiap kehidupan kita, ketika kita diberhadapkan hal yang tidak menyenangkan atau hal kekecewaan, tadi demikian yang tadi saya katakan, kesengsaraan, sakit, kekecewaan, kehilangan, kita senantiasa meresponinya itu dengan baik. Kita berpandang kepada salib, bahwa melalui salib, ya, penderitaan yang Yesus boleh lakukan, yang boleh Yesus rasakan, itu adalah rencana yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada pujian mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup hadapi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Kita harus meyakini bahwa Yesus terlebih besar dari setiap apa yang kita hadapi, entah itu masalah, entah itu penderitaan. Kita harus meyakini dengan iman bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang terlebih besar. Maka itu dalam setiap kehidupan kita senantiasa meyakini otoritas penuh kehidupan kita, bahwa Yesus memiliki otoritas, kemahakuasaan Yesus yang sanggup menolong kita. Dan kita senantiasa boleh meresponi, boleh menyikapi dengan baik sebagai orang yang percaya ketika diberhadapi segala sesuatu. Demikian juga dimana kita boleh melihat dari si orang buta itu, dia boleh mengalami kesembuhan dalam kehidupannya ketika dia mengikuti apa yang menjadi arahan Yesus dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa mengikuti arahan Yesus dalam kehidupan kita? Dengan melalui kita pembacaan kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu sih yang menjadi renungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Senantiasa kita boleh memahami karya Allah di tengah penderitaan. Terima kasih. Mari kita tutup di dalam doa. Mengucap syukur ya Bapak, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh belajar bahwa karya Allah di tengah penderitaan ada maksud, ada tujuan, ada hal yang baik bagi setiap kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita meyakini, kita boleh meresponi dengan baik ya Bapak. Kami mau serahkan ya Bapak kehidupan kami selanjutnya, sehingga kami boleh benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Iman. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.